Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 5 mengenai kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Jadi di kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam itu ada aliran pendapatan dan dana, ada keseimbangan ekonomi umum dan ISLM, terus terdapat ketidaksempurnaan pasar dan ketidaksempurnaan keuangan, terus keseimbangan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya yang terakhir itu ada peran otoritas moneter, dan saya di sini akan menjelaskan dulu tentang yang A atau aliran pendapatan dan dana. Dinamika perekonomian mencakup sektor keuangan dengan sektor real. Perekonomian melibatkan para pelaku ekonomi yang terdiri dari individu dan institusi, baik swasta maupun publik. Dalam siklus atau aliran dana, dari sisi pendapatan dan pengeluaran, pemakaian input produksi oleh perusahaan akan mengalirkan pendapatan ke pelaku rumah tangga yang berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan profit, yang kemudian rumah tangga menggunakan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya yang diproduksi oleh perusahaan. Terkait dengan kegiatan produksi, perusahaan melakukan impor, yaitu pembelian barang dan jasa dari luar negeri untuk keperluan investasi perusahaan dan meningkatkan kapasitas produksinya. Perusahaan juga melakukan ekspor, yaitu penjualan barang dan jasa domestik kepada para pasar asing. Sektor real ini mencakup pengelolaan hal-hal yang terkait dengan produksi dan distribusi barang serta jasa. Lebih luasnya lagi, sektor real merupakan sektor ekonomi produktif di mana barang dan jasa diproduksi dan perdagangan dijalankan. Sektor real ini dipengaruhi oleh dua pasar utama, yaitu pasar produksi atau input dan pasar jasa atau output. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan ekonomi umum dan ISLM. Teori keseimbangan umum menjelaskan keterkaitan antara beberapa pasar sedemikian sehingga terjadi keseimbangan perekonomian secara keseluruhan. Teori ini menjelaskan bahwa kelebihan penawaran pada salah satu pasar perlu diseimbangkan dengan kelebihan permintaan pada pasar lainnya. Begitupun sebaliknya. Ketika terdapat 4 pasar yang saling berinteraksi dan 3 dari pasar tersebut telah mencapai titik keseimbangan, maka satu pasar lainnya juga harus mencapai keseimbangan. Hal ini secara umum dikenal dengan hukum Wallace. Akan tetapi, dalam teori keseimbangan umum ISLM hanya fokus pada 2 pasar, yaitu pasar uang dan pasar barang yang dimana tidak mengikut sertakan pasar kredit. Keseimbangan umum makroekonomi ini menggunakan konsep bernama konsep ISLM, yaitu konsep IS atau investment atau saving untuk menjelaskan kondisi di sektor real, sedangkan konsep LM liquid of money menggambarkan kondisi di sektor keuangan atau moneter. Konsep ISLM pada akhirnya digunakan untuk menurunkan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat di dalam sebuah perekonomian. Berdasarkan konsep ISLM, keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang terbentuk di titik perpotongan kurva IS dan LM. Pada titik yang bukan merupakan titik perpotongan, maka suku bunga atau pendapatan nasional akan disesuaikan sedemikian sehingga tercipta keseimbangan antara dua pasar tersebut. Menurut Stiglitz and Greenwald tahun 2003 mendefinisikan kembali keseimbangan umum yang berfokus pada penawaran dan permintaan kredit atau dana pinjaman. Dengan demikian, harga keseimbangan yang terbentuk berupa lending rate, maka dari itu diperlukan pemahaman mengenai peran penting bank-bank umum di sini. Karena dalam pasar pinjaman tidak dapat dianggap bahwa suku bunga di pasar akan menemukan keseimbangan dengan tingkat interaksi permintaan dan penawaran kredit. Selanjutnya ke C atau ketidaksempurnaan pasar dan ketidakseimbangan keuangan. Selanjutnya yaitu ketidaksempurnaan pasar dan ketidaksempurnaan keuangan. Di dalam ketidaksempurnaan pasar dan ketidakseimbangan keuangan itu terdapat 2 faktor. Yang pertama ketidaksempurnaan pasar dan yang kedua instabilitas keuangan. Yang pertama, ketidaksempurnaan pasar adalah karakteristik pasar di mana tidak dimungkinkan pengembalian keputusan oleh agen ekonomi secara optimal. Ketidaksempurnaan pasar akan memengaruhi transaksi dan pembentukan harga di pasar secara keseluruhan melalui berbagai cara, di antaranya meningkatkan biaya transaksi, memengaruhi keputusan rasional individu dalam mengambil keputusan, dan menyebabkan ketidakseimbangan informasi di pasar.
Di sisi lain, ketidaksempurnaan ini dapat memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih bagi pihak-pihak pengusaha yang berhasil mengurangi resiko dari ketidaksempurnaan ini. Maka dari itu, penting bagi para pengusaha untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi isu dan masalah terkait usahanya yang berkaitan dengan adanya fenomena ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua yaitu instabilitas keuangan. Instabilitas keuangan ini mencakup segala hal yang dapat mengguncang sistem keuangan dan mengganggu aliran informasi dalam pasar keuangan. Dengan demikian, pada akhirnya akan turut memengaruhi kestabilan kegiatan investasi di suatu negara yang juga akan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Kestabilan sistem keuangan ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena hal tersebut mencerminkan efektivitas kinerja ekonomi yang keseluruhan, baik ekonomi makro maupun mikro. Fenomena ketidakstabilan keuangan ini sudah disinggung secara gamblang oleh Minsky pada tahun 1992 dalam teori yang dikenal dengan The Financial Instability Hypothesis. Pandangan Minsky berakar pada konsepsi dasar bahwa sistem kapitalis memiliki potensi ketidakstabilan, manakala dalam sebuah perekonomian, aktor-aktor yang lebih dominan adalah pelaku ekonomi. Cenderung harus berhati-hati, maka dari itu perekonomian akan bergerak ke titik keseimbangan yang baik. Sebaliknya, jika dalam sebuah perekonomian para pelaku ekonominya bersifat spekulatif atau bahkan ponzi, maka perekonomian akan bergerak pada posisi tidak stabil yang mengarah pada instabilitas, resesi, dan kritis. Indikator-indikator terjadinya gangguan pada sistem keuangan. Yang pertama, adanya volatilitas pasar yang cukup tinggi yang diakibatkan oleh penurunan likuiditas pasar dan infrastruktur pasar. Yang kedua, ketika aset-aset keuangan dipergunakan tidak sesuai dengan fundamentalnya. Dan yang ketiga, tingginya kredit macet baik domestik maupun luar negeri. Yang terakhir yaitu terjadinya peningkatan permintaan yang diiringi penurunan penawaran. Ada beberapa faktor-faktor mengenai atau menyebabkan terjadinya instabilitas keuangan. Yang pertama, peningkatan suku bunga. Yang kedua, peningkatan ketidakpastian keuangan. Yang ketiga, penurunan neraca keuangan lembaga-lembaga di sektor keuangan. Dan yang terakhir yaitu penurunan neraca keuangan di sektor non-keuangan. Selanjutnya, sistem keuangan Islam itu cenderung memiliki sifat yang lebih stabil karena menggunakan prinsip yang telah diatur oleh hukum syariat dengan berorientasi pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat atau falah. Terus efisiensi ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, sehingga setiap mekanisme dan cara yang dilakukan tidak terlepas dari tujuan tersebut. Terlebih lagi, dalam sistem keuangan Islam terdapat mekanisme keuangan sosial seperti zakat yang dapat meningkatkan keadilan dan kemerataan distribusi pendapatan, serta zakat ini juga menghilangkan sifat-sifat kikir dan serakah yang dapat mengantarkan masyarakat pada perilaku ekonomi yang tidak berorientasi pada keuntungan semata. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, konsep keseimbangan umum milik Keynes juga menggambarkan ketidakkonsistenan, di mana definisi variabel suku bunga yang digunakan dalam konsep IS maupun LM tidak selaras, karena pada perekonomian terdapat beberapa jenis suku bunga, yaitu suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan. Secara teori, keseimbangan di pasar real yang dicerminkan melalui kurva IS menggunakan jenis suku bunga pinjaman karena suku bunga pinjaman ini sebagai determinan dari tingkat investasi, sedangkan dari si LM, suku bunga yang digunakan adalah suku bunga tabungan. Hal ini dikarenakan suku bunga pinjaman yang menentukan motivasi masyarakat apakah ingin memegang uang tunai atau menyimpannya sebagai tabungan di bank. Dengan demikian, tidak ada kesamaan jenis suku bunga yang digunakan antara kurva IS dan kurva LM. Dari sudut pandang ekonomi Islam, teori keseimbangan umum menjadi tidak relevan lagi karena beberapa alasan utama. Yang pertama, tidak ada pemisahan sektoral antara sektor keuangan dan sektor real dalam ekonomi Islam.
Yang kedua, dalam Islam, suku bunga tergolong dalam unsur riba yang mana dalam Islam hukumnya adalah haram. Maka dari itu, dalam pandangan para ekonomi Islam, analisis keseimbangan ISLM seharusnya tidak lagi menggunakan variabel suku bunga. Akan tetapi, variabel suku bunga ini bisa disubstitusi oleh mekanisme moneter yang berbasis profit and loss sharing atau PLS. Selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan yang ada pada teori keseimbangan umum. Yang pertama ada penentuan suku bunga, utamanya ditentukan oleh otoritas moneter. Yang kedua, penggunaan suku bunga yang digunakan dalam pasar barang atau jasa dalam pasar moneter cenderung berbeda. Yang ketiga, penggunaan kedua jenis suku bunga pinjaman dan simpanan akan mendatangkan kerugian dalam perekonomian. Yang terakhir yaitu model keseimbangan umum konvensional tidak mencerminkan kondisi interaksi pasar yang sesungguhnya. Jadi dalam ekonomi Islam ini, sektor moneter berperan sebagai pengelola peredaran uang di masyarakat, termasuk juga pengatur mekanisme pembiayaan aktivitas produksi di sektor real. Jadi dapat dikatakan bahwa sektor moneter sebagai pendukung sektor real dan pengaturannya dimandatkan kepada negara atau otoritas moneter, di mana negara atau otoritas moneter ini bisa memindahkan kelebihan uang di perekonomian ke sektor real yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu pasar utama yang diakui dari sudut pandang Islam. Terdapat dua pasar, yaitu pasar barang atau jasa dan pasar tenaga kerja. Di pasar barang atau jasa terdapat interaksi permintaan dan penawaran barang jasa. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan konsumen diantaranya tingkat pendapatan, selera, dan jumlah zakat yang dikeluarkan. Sedangkan faktor yang memengaruhi penawaran dari produsen yaitu harga barang input dan penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu terdapat pasar tenaga kerja yang kemudian akan membentuk keseimbangan jumlah tenaga kerja. Interaksi di pasar tenaga kerja akan menciptakan tingkat upah tenaga kerja, seperti halnya pada pasar barang dan jasa. Pada pasar tenaga kerja pun terdapat permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaannya berasal dari pihak perusahaan, sedangkan penawarannya datang dari pelaku rumah tangga. Selanjutnya yaitu sudut pandang ekonomi Islam mengenai keterkaitan antara tingkat upah yang layak dengan instrumen keuangan sosial dalam Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam, terdapat keterkaitan antara tingkat upah yang layak dengan salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam, yaitu zakat. Pendistribusian zakat menjadi indikator yang cukup krusial. Ketika zakat disalurkan secara efektif dan maksimal, idealnya tingkat upah layak akan berada di titik yang sama atau di atas tingkat kebutuhan hidup minimal masyarakat. Dengan demikian, masyarakat khususnya yang mustahik akan memiliki preferensi untuk bekerja dibandingkan dengan hanya sekedar mendapatkan zakat, sekalipun melalui dana zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Selanjutnya terdapat beberapa aspek yang tidak diperbolehkan dalam Islam, diantaranya riba, masyir, dan goror. Dalam Islam, sektor real dan sektor keuangan adalah kedua sektor yang sangat berbeda. Terlebih lagi, sektor keuangan tersebut tidak bisa disejajarkan dan disandingkan dengan sektor real seperti halnya pada ekonomi konvensional. Sehingga, mekanisme pembentukan keseimbangan umum pada ekonomi Islam ini tidak menghubungkan sektor real dengan sektor moneter. Yang terakhir yaitu peran otoritas moneter. Di peran otoritas moneter ini terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu fungsi bank sentral dalam sejarah Islam, dan yang kedua yaitu fungsi bank sentral dalam sistem moneter Islam. Yang pertama yaitu fungsi bank sentral dalam sejarah Islam. Saat zaman Rasulullah pun tidak dikenal adanya instrumen moneter atau operasi pasar terbuka dan jual beli surat berharga oleh lembaga yang pada saat itu memiliki fungsi yang cukup serupa dengan bank sentral atau baitul mal. Terlebih lagi, instrumen suku bunga yang dalam Islam tidak diperkenankan karena mengandung unsur riba. Akan tetapi, dalam sejarah Islam pada masa tersebut terdapat lembaga yang menjadi bagian dari tata kelola negara di bidang ekonomi, yaitu Baitul Mal dan Al-Hizbah. Yang pertama yaitu Baitul Mal.
Baitul Mal merupakan sebuah institusi yang memiliki orientasi tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga bidang sosial, dan itu memiliki kedudukan yang cukup kuat pada posisi penguasa atau pemimpin negara, sehingga mekanisme Baitul Mal sangat berkaitan dengan fungsi khalifah kepala negara. Dalam kata lain, berbagai keputusan dan kebijakan dari institusi Baitul Mal secara dominan dilakukan oleh khalifah. Di era awal Islam terdapat institusi Baitul Mal yang memiliki tugas serupa dengan bank sentral saat ini. Baitul Mal adalah Central Finance House yang memiliki cabang di setiap negara Islam. Institusi ini menjalankan fungsi-fungsi selayaknya bank sentral saat ini, seperti menerbitkan mata uang dan menjaga stabilitas nilainya. Dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal ini terdapat beberapa jenis berdasarkan sumber dana yang tersedia, yaitu Baitul Mal Zakat, Baitul Mal Akmas, Baitul Mal Faih, dan yang terakhir yaitu Baitul Mal Dawaih. Yang kedua yaitu Al-Hizbah. Dalam ekonomi Islam, pasar merupakan institusi sentral dari ekonomi dan bahkan bisa dikatakan sebagai jantung ekonomi. Pasar berperan sebagai alat katalisator perputaran sumber daya ekonomi di antara manusia. Fungsi Hizbah memang terfokus sebagai institusi yang mengawasi pasar, namun fungsi lembaga ini sebenarnya lebih luas dari sekedar pengawasan pasar. Hizbah bukan juga berfungsi menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan bahkan mengadili pelaku-pelaku pasar yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Terdapat beberapa fungsi Al-Hizbah. Yang pertama, mengawasi timbangan, ukuran, dan harga. Yang kedua, mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, masyir, boror, dan penipuan. Yang ketiga, mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. Yang keempat, mengatur tata letak dan memberikan fasilitas di pasar. Yang terakhir yaitu membantu mengatasi sengketa, perselisihan, dan ketidakadilan, serta memberikan sanksi. Adanya fungsi Al-Hizbah dalam praktik ekonomi masa Umar bin Khattab RA ini memiliki beberapa tujuan penting, yaitu sebagai yang pertama, mengawasi dan memastikan tegaknya aturan dan prinsip Islam dalam praktik kegiatan ekonomi. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan ketentraman. Yang terakhir yaitu menjaga penggunaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi bank sentral dalam sistem moneter Islam. Sistem moneter dan keuangan modern yang saat ini tengah berlangsung telah menuai banyak keraguan di dalamnya, sehingga harus mempertimbangkan untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan. Evaluasi kebijakan tersebut secara penuh dipegang oleh bank sentral. Salah satu evaluasi yang perlu dipertimbangkan yaitu penerapan prinsip Islam dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Prinsip utama yang menjadi perhatian dalam bidang ekonomi yaitu efisiensi, keadilan, dan kesamarataan. Dengan demikian, Bank Sentral sebagai pemangku jabatan dalam area ekonomi moneter wajib menunjang prinsip tersebut. Terdapat peran penting Bank Sentral untuk dapat memastikan uang berfungsi sebagaimana harusnya menjadi alat tukar dan bukan dijadikan sebagai bagian dari komoditas yang bisa diperjualbelikan, seperti barang dan jasa lainnya di sektor real, karena dalam pasar Islam, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Maka dari itu, penciptaan dan volume jumlah uang harus diatur dan sebaik-baiknya oleh Bank Sentral. Penawaran uang menjadi alat yang digunakan Bank Sentral dalam mengatur kebijakan moneter di suatu negara. Meskipun penawaran uang merupakan wewenang sepenuhnya dari Bank Sentral, namun tetap tidak dibenarkan atau benarkan untuk menaikkan jumlah penawaran uang pada tingkat yang tidak diperlukan. Terlebih lagi, kenaikan yang di luar batas kewajaran. Kenaikan penawaran uang hanya dibutuhkan ketika terjadi ekspansi produksi di sektor real yang ditandai dengan peningkatan permintaan dan kebutuhan uang di sektor produksi. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai teori dan konsep dasar ekonomi Islam dan kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di bedah bab selanjutnya. Bye-bye.